Hanya Engkau yang layak disembah dan ditinggikan. Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, bersama-sama sekarang kita secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 ini. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, sehingga di dalam menghadapi dilema kehidupan ini, firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Sekali lagi, urapi setiap kami, anugerah hikmat dan pewahyuan dari sorga. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan, semangat pagi. Haleluya, haleluya. Ya, senang sekali hari ini Jumat 13 Januari 2023. Kita boleh bersama-sama kembali, dan hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu ya. Saya baru sempat mengucapkan selamat ulang tahun melalui WA, dan sekarang bisa berjumpa secara virtual. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu James ya. Yang baru berusia 75 tahun, masih sangat muda ya. Luar biasa. Happy birthday dan happy wedding anniversary ya untuk Pak James dan Ibu James ya. Silakan Bu James, waktu dan tempat untuk Ibu James. Ya. Kita menghadapi dilema kehidupan sebagai tema pada pagi hari ini. Seringkali kita menghadapi kondisi hidup yang penuh dengan dilematik. Yang artinya satu kondisi yang menyulitkan, ya. Yaitu keadaan sebuah masalah yang rasanya sulit untuk diterima. Situasi yang sulit yang mengharuskan kita menentukan pilihan yang tidak saling menguntungkan, ya, kadang-kadang sangat membingungkan dan sangat sulit untuk kita mengambil keputusan. Yang semuanya ini terjadi karena akibat dari keputusan-keputusan yang salah yang pernah kita ambil di masa yang lalu. Akibatnya ada banyak situasi yang rumit
bahkan penuh konsekuensi yang harus kita hadapi. Disinilah saatnya kita perlu waspada, karena di saat-saat seperti ini menjadi pijakan musuh untuk dia menyerang kita dan melemahkan iman kita. Dia ingin membalikkan arah kehidupan kita. Memang tidak mudah di saat-saat kita menghadapi dilema saat ini. Karena itu kita harus revival. Kita harus bangkit sebagai anak Tuhan. Ya, ada banyak doa-doa yang bercampur dengan seruan yang tertulis dalam batin kita. Ada banyak doa-doa yang dinaikkan dengan taburan air mata. Ada rasa percaya, ada rasa takut, ada rasa kecewa, mungkin juga penyesalan yang tergores dalam kehidupan kita. Pendek kata, kita membutuhkan kedaulatan Tuhan yang mengintervensi kehidupan kita. Kita tidak mampu untuk kita berdiri sendiri di dalam menghadapi dilema kehidupan ini. Nyaris kita akan semakin terjerumus dan semakin terjerumus kalau kita tidak melibatkan Tuhan intervensi dalam kehidupan kita. Tentunya hal yang pertama yang kita harus perhatikan adalah yang pertama, kita tidak perlu lari dari fakta dan data negatif yang memang harus kita jalani. Karena apa? Karena firman Tuhan dan Roh Kudus akan terus bekerja untuk mengangkat posisi hidup kita, rohani kita. Kita harus bangkit, revival dalam kuasa doa, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Maka kita akan berperang menghadapi semuanya itu, bukan dengan cara prajurit yang berperang dengan genjatan senjata. Tapi kita naik pangkat. Kita seperti jenderal yang berperang dengan hanya berkata-kata. Kalau prajurit mengangkat senjatanya berperang. Tapi kalau jenderal cukup berperang dengan berkata-kata. Apa yang menjadi komando dia? Prajurit yang jalan. Jadi kita tidak perlu, yang pertama tidak perlu lari dari fakta. Ya. Yang kedua, hadapi semua sebagai pribadi yang bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang kita ambil, baik itu keputusan tepat maupun yang salah yang pernah kita ambil. Kita harus percaya, kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan sebagai orang Kristen, saudara, kalau saudara belum berjumpa dengan Tuhan, itu tidak ada artinya. Kekristenan artinya kita berjumpa dengan Tuhan. Dan dengan kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita pasti berubah. Kalau orang bilang berjumpa dengan Tuhan, tapi hidupnya sama, tidak ada perbedaan, tidak pernah berubah, maka dia belum berjumpa dengan Tuhan. Karena kalau kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita pasti berubah. Ya. Dan bersama Tuhan kita pasti bisa menghadapi setiap masalah kita dengan apa? Ketenangan dan damai sejahtera yang sangat kuat memerintah hati kita. Sehingga badai sebesar apapun tidak bisa menakutkan kita. Karena apa? Karena fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada badai lagi. Bukan kepada persoalan lagi. Inilah yang membuat hidup kita tidak hidup di dalam dunia yang nyata, yang mempengaruhi kita, yang membuat kita stres. Tapi kita ada di dalam dunianya Tuhan yang tidak tergoncangkan. Ini merupakan langkah awal untuk kita terus menabur dalam kebenaran. Ingat firman Tuhan berkata Mazmur 126 ayat 5-6. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Saudara, selanjutnya kita yakin dan percaya
bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala hal situasi, dalam keadaan apapun untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita bagi orang yang mengasihi Dia. Segala hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita akan diputar balikkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tantangan besar atau pergumulan berat yang kita hadapi dan mungkin dianggap solusi yang paling rumit yang tidak bisa kita pecahkan akan terselesaikan dengan cara sederhana, yaitu ambil langkah ketaatan di dalam Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Ini penting, saudara. Kalau kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, saudara, kita akan galau. Suara siapa yang kita dengar? Ya, karena ada beberapa suara manusia, suara iblis, suara hati kita. Itu akan mengacaukan pikiran kita. Tapi kalau kita ambil ketaatan, mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya, maka kita percaya apapun solusi yang paling rumit bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagian kita adalah terus berfokus pada Tuhan. Jagai hati kita mencintai Tuhan. Terus melangkah melakukan kehendak Tuhan. Saudara, musuh itu akan berupaya di saat-saat kita dilema. Membuat kita putar arah. Dia membuat kita putar arah. Tapi saudara, jangan pernah menyerah. Ayo kita maju revival. Ya. Kita mau bangkit. Kita berpaut kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan melihat intervensi kedaulatan Tuhan yang sangat nyata dalam Roma 8 ayat 28. Yaitu kehidupan yang dilematik akan diputar balikkan Tuhan menjadi kebaikan bagi kita. Yang ketiga, jagai mulut kita. Pastikan kita terus memperkatakan hal yang benar yang berasal dari hati yang penuh kasih. Pastikan kita selalu berkatakan firman Tuhan. Pastikan ucapan kita ini positif. Filipi 4 ayat 8. Pikirkan yang mulia, yang sedap didengar, yang baik, yang manis. Semua pikirkan itu. Supaya apa? Supaya iblis tidak punya kesempatan memutar arah kehidupan kita. Karena perkataan kita sesungguhnya sangat berkuasa. Mulutmu adalah harimaumu. Ya, mulutmu adalah harimaumu. Kita harus berkata-kata seperti Sadrak, Mesak, Abednego dalam Daniel 3, 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perang perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari raja. Tapi seandainya tidak, Tuhanku tahu bahwa kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Ini satu kata-kata yang luar biasa. Kata-kata yang menggambarkan, yang sangat mengandalkan Tuhan. Cinta Tuhan inilah yang mengandalkan Tuhan. Membuat perkataan kita semakin menyatu dengan Tuhan. Dan kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang percaya, kita harus mengalami, harus bisa menyaksikan diri kita kepada dunia yang gelap ini, bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Sebagai surat terbuka di tengah-tengah dunia penuh kegelapan. Kita harus perhatikan kata-kata kita. Kita lihat, perhatikan perkataan Daud dalam Mazmur 3 ayat 7. Dalam kondisi yang sangat dilematik, di mana ia harus berperang dengan Absalom anaknya sendiri. Daud mengucapkan doa yang bercampur dengan kemarahan manusiawi. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Engkau telah memukul raja semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Doa Daud dengan penuh kemarahan manusiawi karena dia dalam kondisi yang sangat dilematik. Daud mengekspresikan kemarahannya lewat mulutnya, lewat doanya itu. Mungkin ini dianggap sebagai doa yang wajar, tapi sesungguhnya tidak.
Kenapa? Apa yang dia ucapkan itulah terjadi. Absalom mati dan Daud sangat menyesal. Dari hal itu kita sungguh-sungguh mau belajar hati-hati. Mulutmu adalah harimaumu. Kita harus berhati-hati dengan ucapan kita ketika kita dalam suasana hati yang sedang emosi. Ya, pakai mulut kita untuk memberkati, tetap memberkati dalam segala situasi dan keadaan. Karena perkataan kita bisa menjadi bumerang bagi kehidupan kita. Tapi ayo pakai mulut kita, tetap memberkati dalam segala situasi dan keadaan, serta perkataan kita seturut janji Tuhan. Itu adalah senjata untuk memukul mundur musuh dan menghadirkan realita kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa mengubah kedaulatan Tuhan? Tidak bisa, nggak ada orang yang bisa. Abraham seorang menyembah berhala, tapi Tuhan punya kedaulatan memilih Abraham menjadi bapak segala bangsa. Daud punya rumah tangga berantakan, tapi dia dipilih menjadi orang kasih Tuhan. Saudara, itu kita bisa tanya, kenapa kok Tuhan tidak adil? Saudara, meskipun kita tidak berkata Tuhan tidak adil, tapi itu kedaulatan Tuhan. Saudara, itu karena itu saya katakan, ayo kita pukul mundur musuh dan menghadirkan realita kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Pakai mulut kita untuk menjadi senjata kebenaran. Perhatikan ucapanmu. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu juga, engkau akan dihukum. Ingat, berkat dan kutuk sangat dipengaruhi oleh perkataanmu. Mati dan hidup orang dipengaruhi oleh apa yang kita ucapkan. Saya berdoa mulai hari ini, Tuhan melatih mulut kita untuk memperkatakan firman kebenaran. Oleh sebab itu, terus berfokuslah memperbarui hatimu dan memastikan kuasa firman terus kita renungkan dan terus bekerja dalam kehidupan kita. Firman terus kita perkatakan dan firman itu menjadi patokan sebagai kunci memastikan bahwa hati kita bersih. Karena orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik juga. Oleh karena itu, pada pagi hari ini di Amerika dan sore di Indonesia, saya berdoa untuk semua yang mengikuti doa pagi ini. Apabila kita sedang menghadapi dilema kehidupan yang sulit kita pilih, jangan sampai keadaan ini menjadi pijakan iblis untuk melemahkan iman kita dan memutarbalikkan kita. Maka biarlah kita tetap bersama Tuhan. Kita tetap andalkan Tuhan. Hadapi semua dengan tanggung jawab. Maka saya percaya ada damai sejahtera yang mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup merubahkan keadaanmu yang sulit menjadi kebaikan dalam hidupmu. Hidup kita semakin dilindungi Tuhan. Malapetaka dijauhkan dalam hidup kita. Berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidup kita. Tidak ada penyakit yang menggerogoti tubuh kita. Seperti apa yang dikatakan, yang kita ucapkan dalam Mazmur 91. Tahun 2023 bukanlah tahun kemalangan, bukanlah tahun kesalahan, tapi tahun kemenangan. Bangkitkan imanmu, ayo revival, bangun rohanimu, sehingga tahun 2023 kita mengalami kedaulatan Tuhan dan kemenangan demi kemenangan, sehingga kita menjadi saksi-saksi Tuhan sampai di ujung bumi. Amin.